Baik, jamaah sekalian, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi yang penuh barokah ini kita alhamdulillah kembali hadir selesai melaksanakan sholat subuh untuk kita sama-sama membahas bermudzakarah ya pada pagi ini tentang aturan sebagai imam dan makmum, diambil dari kitab Fiqhus Sunnah. Jamaah sekalian, Allah alam bisawab ya, waktu giliran kami bulan-bulan yang lalu, saya lupa terakhir tuh sampai pada pembahasan apa? Sujud sahwi kalau tidak salah dan yang lainnya ya. Sedikit juga dibahas tentang kewajiban imam atau mohon maaf makmum terhadap imam. Kita akan ulangi sedikit. Wujubu mutaba'atil imam wa hurmati musabaqatihi. Syekh Said Sabiq dalam kitabnya menjelaskan wajibnya seorang makmum mengikuti imam dan diharamkan untuk mendahului. Jadi jamaah sekalian, sebagaimana kita sudah maklumi bahwa ketika imam ya atau makmum salat bersama imam, ada kondisi makmum itu Pak 4 hal. Pertama, dia mendahului imam. Ya nauzubillah, kayak anak kecil itu kalau dengan sengaja Pak tidak sah. Karena imamnya terlalu lama, dia rukunya duluan, i'tidalnya. Kemudian sujudnya dia duluan. Nah itu kalau disengaja hukumnya batal. Yang kedua, ada orang Pak, sebaliknya terlalu terlambat. Dia was-was, bacaannya dia mesti sempurna. Imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Salat yang sir, zuhur dan asar. Ini ada makmum, itu pernah kami jumpai, dia bacaannya pelan. Terlalu pelan makmumnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam udah waladdallin, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Ya, atau mungkin terlalu awal. Maliki yaumiddin misalkan. Nah itu kepada makmum, ketika imam sudah ruku, ikut ruku hadirin. Karena bacaan makmum ditanggung oleh siapa? Oleh imam. Jangan khawatir tidak sah. Dia sempurnakan. Apa yang terjadi? Makmumnya sudah berdiri, dia baru ruku. Sama itu. Nanti dia bacanya pelan, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Imam sudah sujud, dia baru bangun. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dia sujud, imamnya sudah duduk di antara dua sujud. Kata ulama, Pak, ini Bapak sholat sendirian apa berjamaah? Kalau mau berjamaah ikut siapa hadirin? Imam. Bapak berarti sendirian. Ya, ada juga yang makmum, saya pernah menjumpai juga sholat di tempat teman sedang silaturahim, 3 kali apa ya saya sholat di sana. Saya kira enggak begini makmumnya itu. Ternyata memang kata teman itu, memang setiap sholat begini. Apa begini, apa kondisinya? Dia bacaannya terlalu keras. Ya, bacaannya terlalu apa Pak? Terlalu keras, enggak boleh Pak, makmum keras itu enggak boleh. Hanya imam yang boleh, itu pun sholat yang malam, sholat jar. Adapun zuhur asar ya tetap, ini enggak hadirin. Waktu memang saya sholat maghrib. Ya jadi akhirnya apa yang terjadi Pak? Imam itu nungguin makmum selesai. Kan aneh ini. Jadi ketika imam sudah baca surat, kalau maghrib ya, saya kebetulan sholat maghrib di sana, imamnya selesai baca surat Al-Fatihah, kemudian dia surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, waladhdallin amin, begitu. Makmum kan ada yang memang di mazhab Syafi'i wajib Pak,
membaca Al-Fatihah di mazhab yang lain enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur gitu. Nah, imamnya ini Pak, makmumnya itu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran Pak, saya kedengaran. Begitu juga waktu rakaat ketiga. Ini yang agak repotnya. Imamnya sudah selesai walau yang tidak keras kan rakaat ketiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia mau apa, Pak? Dia mau ruku sudah selesai, menunggu makmum selesai dulu. Karena terlalu keras bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Besar badannya begitu. Ya, kayaknya dia menikmati sendiri sholatnya itu. Enggak ngelihat kepada imam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru imamnya apa, Pak? Ruku. Subhanallah azim pun dia agak keras. Subhanallah. Subhanallah. Imamnya diam, baru dia selesai sama. Itu mah diatur oleh makmum. Enggak boleh juga begitu. Sehingga Pak dalam kitab-kitab para ulama ya dimakruhkan dan tidak boleh la yajuzu lil makmum, tidak boleh kepada makmum untuk mengeraskan suaranya selain imam. Hatta takbir pun Pak itu. Kecuali dalam kondisi jamaah sedang full, taraweh sampai keluar, mati lampu. Tidak kedengaran apanya Pak? Speakernya. Maka di belakang itu harus ada mubaligh namanya, yang menyampaikan takbir intikal. Hadirin, mati lampu, full jamaah ini, hari pertama biasanya begitu. Ya enggak kedengaran ruku sujudnya, takbirnya itu, maka harus ada satu orang untuk menyampaikan apa hadirin? Menyampaikan takbirnya Allahu Akbar, imamkan di depan, apalagi sudah sepuh, maka di belakang Allahu Akbar gitu. Ya kayak di mana Pak? Di Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Kenapa ada dua itu Pak? Sami Allahu liman hamidah, kata siapa? Kata imam. Rabbana walakal hamd gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa hadirin? Kita yang sholat di dalam maka kedengaran tuh. Yang di toko-toko, yang di jalanan. Bayangkan Pak, ini masjid. Ada orang 3 kilometer Pak sholatnya. Apalagi di malam-malam ganjil pada waktu bulan Ramadan. Kan ada Pak tayangan pakai drone itu. Ini Masjidil Haram Makkah Pak, yang 3 kilometer di mahbas jin itu, terowongan. Karena nggak keburu, penuh. Ya sehingga harus ada mubaligh itu. Ya sami Allahu liman hamidah, kata saya sudah. Rabbana walakal hamd gitu. Jadi orang-orang yang bukan lagi melihat imam Pak, tidak bisa melihat imam, nggak bisa melihat Masjidil Haram. Saking jauhnya. Coba Pak ada tayang di YouTube itu. Jauh sekali. Ya mereka mengejar Lailatul Qadar biasanya malam-malam ganjil. Ya 21, 23, bahkan yang paling penuh itu berapa Pak? 27, 29. Itu tidak bisa kita masuk Pak. Lambat-lambat sedikit ditutup masjidnya. Nah jadi jamaah sekalian, kondisi kedua makmumnya Pak terlalu terlambat. Jangan sampai terjadi. Apa kata ulama fikih? Makmum yang terlambatnya keterlaluan dalam ruku sujudnya, ini Pak ketentuannya kata ulama sama dengan makmum yang mendahului hukumnya. Jadi Bapak jangan terlalu terlambat kemudian merasa benar. Karena kata ulama, Pak, Bapak berjamaah, iya. Kalau berjamaah mengikuti imam. Bapak sendirian aja ini mah. Sendirian dia mah itu. Kalau sendirian mau mufaroqah namanya ya. Gak usah berjamaah. Yang ketiga, ada makmum Pak berbarengan. Berbarengan hadirin. Jadi ini makmum ngeliatin imam, bagus ngeliatin imam. Tapi ini kayak anak kecil Pak, anak kecil begitu. Kapan imam? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin misalkan ya surat. Tidak baca surat pada rakaat ketiga atau keempat. Langsung dia lihat imam. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu makruh, tidak sampai batal. Yang mendahului itu dia batal dan yang keterlaluan terlambatnya itu batal. Ya, yang berbarengan dengan imam itu hukumnya makruh. Sekali lagi, hadisnya umum dan ini sahih, makna umum maksudnya, ju'ilal imamu liutamma bihi, bahwa imam dijadikan untuk diikuti.
Itu bukan diikuti dia. Ya, kalau terlalu berbareng. Nah, ini yang keempat, yang paling afdol, yaitu makmum harus mengikuti imam. Maka karena kalau mengikuti berarti makmumnya belakangan. Gerakannya itu daripada imam, tapi belakangan dan terlambatnya tidak berlebihan. Ada yang nanya ukurannya gimana Ustadz? Begitu. Ya kalau dia sudah ruku, Allahu Akbar. Bagi yang melihat makmumnya, ya imamnya, maaf tapi apa ya, tangan kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Bagi yang melihat, bagi yang tidak melihat di belakang, di Masjid Raya Islamic Center Pool, gimana caranya nggak melihat? Gimana? Mendengar takbir. Mendengar apa Pak? Takbirnya imam. Allahu Akbar, baru dia tuh. Allahu Akbar, paling belakang dia nggak kelihatan. Begitu hadirin, ya. Apalagi tadi Pak, yang jaraknya 3 kilo ke Masjid Haram Mekah. Gimana itu sholatnya? Ya minimal Bapak pun nanti kalau terlalu penuh, Jumatan itu Pak kalau terlambat, di Masjid Haram Mekah itu Bapak nanti di teras, bahkan deket-deket toko itu, yang jalan menuju ke Masjid Haram itu. Bapak nggak ngelihat imam. Mana saya ngikutinnya? Takbirnya saja. Ya, selesai takbir baru kita mengikuti. Paham hadirinnya, ini yang keempat. Kemudian itolatul imam. Nah, untuk saya lupa ya apa sudah dijelaskan. Man tasyiu imamatum, siapa yang boleh jadi imam? Tentu yang paling afdol dia sudah dewasa, balik berakal tentu ya, itu syarat-syarat ibadah secara umum. Balik berakal ya tentu dia dewasa. Kemudian yang paling afdol, mohon maaf ya, tentu bacaannya yang bagus. Yang paling banyak hafalannya ya ummu. Al-qaumu aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa fa'lum bis sunnah. Jadi kata hadits Nabi SAW, maka pilih di antara mereka yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus tajwidnya. Sama, ada 3 orang. Sama-sama hafal 10 juz, mungkin enggak sampai 30, bacaannya bagus. Mana yang dipilih? Yang dipilih dari 3 orang yang mengerti tentang sunnah. Tanya dulu berapa hafalan hadisnya Dek? Berapa ini? Oh saya hadis arba'in 40, saya baru 20, pilih yang 40. Ya, atau yang mengerti ilmu fikihnya, begitu ya. Ini Pak dalam keadaan normal, imamnya diangkat oleh siapa Pak? Pemerintah. Yang kalau di Qatar, di Emirat Arab, di Bahrain, itu biasanya membuka apa? Membuka petugas-petugas imam dari luar negeri. Ya, itu ada teman saya baru pulang dari Qatar, itu dites. Haditsnya dites, fikihnya dites, karena akan memimpin orang Arab Pak. Ya, jadi dia harus tahu, terutama hukum fikih dalam sholat. Gimana dia kalau lupa, gimana dia kalau ini. Begitu. Sama-sama dia belajar fikih Fathul Qorib juga, dia mengerti sunnah juga, hafalannya sama 40 hadis, maka kalau di zaman Nabi SAW, 3 orang ini semuanya karena satu pondok dia, dari Nurul Hakim, dari Aziziyah umpamanya, ya, maka sama-sama hafal hadis. Saya juga menghafal 40 hadis, kata teman-temannya ini. Maka siapa yang dipilih? Fa'aqdamum hijrotan. Nah kalau di zaman Nabi, siapa yang duluan hijrah dari Mekah menuju Madinah? Siapa yang duluan hijrah kata Nabi SAW? Maka dia pilih jadi imam. Kalau kita kan enggak enggak ada hijrah. Fa'in kanu fil hijrati sawaan, maka kalau mereka dalam hijrah sama, kita berbarengan hijrahnya, fa'aqdamhum sinna, maka pilih yang paling tua. Ya, ini ada umur 26, yang itu 28, ini 30. Bacaan semuanya bagus, mengerti akan fikih salat sama, semuanya belajar Fathul Qorib. Fathul Qorib itu bagi kita fikih. Ya, atau dia mengerti hadis arba'in, yang hadis Imam Nawawi itu, yang pengarang kitab Badi' Saba'in, maka pilih, maaf ya, aturan dari Rasulullah, kita angkat yang paling apa Pak? Yang paling tua. Begitu. Ya. Nah kemudian apakah sah imamnya anak kecil sedangkan makmumnya apa Pak? Dewasa. Sah hukumnya. Ini dalam keadaan anaknya ini belum
balik, misalkan umur 8 tahun, misal ini mah ya, kita juga bisa di rumah dia jadi imam, misalkan. Asal tentu dia sudah disunat, ya tidak ada najis di kulupnya itu, di ujung kemaluannya. Jadi dia harus sudah disunat. Jadi sah imamatus sobi al-mumayyiz. Imamnya seorang anak kecil, tetapi dia mumayyiz umur 7 tahun. Itu Pak bisa membedakan apa Pak? Yang baik yang buruk, ini makanan, ini bukan. Ya, ini roti, ini karet. Anak kecil kan makan terus Pak. Ini anak saya sedang umur 1 tahun 2 bulan, spidol dia makan, seneng banget makan spidol. Nggak boleh ada tercecer, ya. Apa aja dimasukkan ke mulutnya. Nah, itu tentu belum ya. Ada juga umur balita 4 tahun, 5 tahun belum mengerti. Nah, ini umur 8 tahun umpama ya, tapi tentu di masyarakat tertentu sangat kurang pantas anak kecil jadi apa Pak? Imam. Yang dalam kondisi belajar di sekolah, oleh gurunya diangkat jadi imam supaya jadi pembelajaran bagi mereka, sah sholatnya. Wal qaim bil qaid wal qaid bil qaim. Imam yang wal a'ma, imam yang buta sah. Ya, kemudian dikatakan yang musafir ya untuk menjadi yang mukim. Jadi Pak, rata-rata kan kita musafir mau ke Lombok Timur, mau menyeberang ke Sumbawa Bima, mampir di sini sholat Pak dari bandara misalkan. Maka musafir bermakmum kepada mukim, paham hadirin ya, sah. Sebaliknya, ini ada musafir sholat terlambat, diikuti oleh yang mukim Pak, boleh apa enggak? Boleh. Dia sholat 2 rakaat di suite, ya, dia sholat 2 rakaat, sudah pas datang ke sana sudah pada salam, dia sholat 2 rakaat zuhur. Ada jamaah warga yang enggak tahu, begitu, ya, dia sholat 2 rakaat, maka si warga setempat sholatnya berapa? 4. Setelah 2 dia harus berdiri. Jangan ikut. Ada apa yang ikut? Dia ikut salam, bingung. Sholat apa ini zuhur 2? Ya, jadi boleh hadirin. Nah, ini yang paling agak berbeda pendapat, apalagi di masyarakat kurang paham tentang makmum yang sholat fardu berimam kepada imam yang sholat sunnah. Hukumnya boleh. Bapak buka bersama nanti Ramadan. Ya, di rumah keluarga di mana Pak? Di suite. Nah, itu biasa begitu, selesai bukber, sholat maghrib, ada makan berat. Ngobrol-ngobrol, tiba waktu apa Pak? Isya. Bapak dengan apa? Dengan keluarga mau sholat tarawihnya di Hubul Waton, di Islamic Center Hubul, terlambat Pak. Ternyata di Hubul Waton sudah selesai apa Pak? Isyanya, Bapak terlambat. Pas datang ke Hubul Waton di Udayana, imamnya sedang sholat tarawih, dari Mesir itu imamnya. Pernah dari Yordan, dari Mauritania, dibagi 4 itu hadirin, dibagi 3 ada, 10 hari biasanya. Pas datang ke sana Bapak, sudah tarawih ini. Ya, karena Bapak datang begitu kan ada bilalnya itu. Ya, sholatu sunata tarawih misalkan, ini tarawih. Bingung Bapak tuh, nak gimana kita nih? Enggak usah bingung. Supaya dapat berjamaah ikut bersama Bapak imam. Enggak usah Bapak di belakang di emperan itu, kita sholat fardu aja dah. Enggak. Supaya dapat sebanyak jamaah yang ada di masjid itu. Paham hadirin ya? Itu di fikih boleh Pak, ada dalilnya ada. Bapak jangan bingung, jangan aliran apa ini? Ada dalilnya. Ya, supaya kita dapat keutamaan berjamaah sebanyak apa Pak? Makmum yang ada di sana. Cuma dengan anaknya doang, apalagi Bapak sendirian. Sah sholat sendirian tuh Pak. Cuma nggak dapat banyak pahala itu. Nah, cuma apa? Imamnya ini selesai sholat tarawih 2 rakaat, Bapak jangan ikut-ikutan salam. Berdiri sempurnakan sisa 2 rakaat lagi. Faham hadirin ya? Nah, di sana dikatakan begitu. Ya, dalam kitab ini tuh. Ya. Wal muftarid bil muntakil. Orang mukim, orang-orang yang fardu sholat kepada yang sholat sunnah. Sebaliknya, orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Boleh saja, silakan. Ya, begitu.
Teruskan jamaah sekalian, maka nah ini pada kondisi darurat Pak ya. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan wa ra'ahu. Nih Pak, ada imam sudah sepuh, kemudian dia sholat. Rakaat kedua Pak, ini saya juga sama ini. Udah mulai kita sudah tua. Ya, kenar matik. Ada teman Pak, hampir tiap pekan kalau ini, kenapa enggak ngajar? Asam urat kambuh, suka mendadak begitu. Ya sampai kadang nggak bisa jalan. Misalkan ada imam Pak nggak bisa berdiri setelah 2 rakaat. Kemudian dia sholatnya apa Pak? Duduk, nggak usah diganti Pak. Ya karena dia nggak batal. Kata Rasulullah SAW, kalau imamnya duduk, makmumnya harus apa Pak? Duduk. Baru dengar ya? Baru dengar, makanya kita ngaji ini. Ya, faida apabila imamnya duduk, wa idza jalasa atau sholat jalisan, apabila imam duduk, shollu julusan, sholatlah kalian makmum ikut duduk bersamanya. Itu saking begitu kedudukan imam sangat tinggi. Bapak jangan mengatakan itu kan sakit dia. Sebagaimana makmum yang sakit boleh apa? Boleh duduk, beda. Kalau imamnya duduk Pak, itu kita wajib duduk. Makruh hukumnya. Ya, ada 2 pendapat itu. Ada yang mengatakan batal Pak, kalau nggak duduk Pak. Ada yang mengatakan batal. Kalau nggak duduk, ada yang mengatakan apa Pak? Batal. Ada yang mengatakan makruh. Dia nggak tahu, imamnya duduk, saya kan sehat, ngapain duduk? Kata Nabi, duduk kamu, walaupun sehat, duduk. Ikuti imam. Nanti ke depannya tentu waktu sholat yang lainnya, kalau dia sudah merasa sakit, tidak perlu jadi imam. Silakan Bapak di belakang. Ini pertengahan sholat, dia aduh sakit ini, nggak bisa berdiri ini lutut nih. Duduk sudah Pak Imam. Nah kepada makmum kalau sudah paham duduk. Ya cuma agak aneh nanti ini. Bagi belum yang tidak pernah ngaji, seperti yang pernah kita sampaikan, ya tentang apa Pak? Sujud sahwi, ya harus dilakukan pada orang yang tidak tasyahud awal. Ini pernah kejadian. Para ulama sepakat kalau imamnya lupa tasyahud awal dan dia berdirinya sudah apa Pak? Sempurna, Allahu Akbar. Baru ada yang ngomong Pak karena dia belakangan ngelihat imam kan? Imamnya enggak duduk, dibacain subhanallah, subhanallah begitu. Itu kepada imam Pak sepakat, enggak boleh duduk. Ada yang mengatakan kalau dia duduk batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi mazhab Syafi'i Pak kalau dia duduk batal. Imamnya itu. Ya untuk tasyahud awal Pak, bukan yang lain. Bukan Robiq Firli, ini orang Robiq Firli Pak dia berdiri. Disangka sudah selesai sujud kedua. Bukan dia Robiq Firli, Allahu Akbar berdiri tegak ini. Subhanallah duduk dia. Kenapa Pak? Apa bedanya? Kalau tasyahud awal itu dia sunnah muakkad, bukan rukun. Kalau Robiq Firli itu apa Pak? Rukun. Maka kata ulama kalau tasyahud awal itu sunnah muakkad, harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun Pak, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus duduk dia. Begitu. Paham hadirin ya? Saya sendiri kejadian. Sholat asar di Masjid Cakra, Islamic Center Al-Mutakin. Saya lupa, saya udah berdiri tegak, subhanallah, subhanallah. Aduh. Saya mau terusin Pak, ribut di belakang. Teriak-teriak, bapak-bapak itu. Iya, subhanallah, subhanallah. Duduk, saya pelan-pelan. Duduk. Saya langsung telepon malamnya ke Ustaz Ja'far almarhum itu, yang di Jogja, senior. Ustaz, saya enggak. Antum kenapa duduk? Dipaksa saya. Udah paham saya enggak duduk. Dipaksa daripada batal ribut. Insya Allah sah antum kalau dipaksa begitu sah. Katanya. So, kalau tidak sah saya akan ulangi sendirian. Akhirnya marbotnya itu petugas takmir itu kan beliau kenal Pak siapa namanya itu. Beliau berdiri. Bapak-bapak Ustaz Zainuddin sudah benar. Kan kita sudah sering ngaji fikih kalau tidak tasyahud awal dia lupa imamnya sempurna. Ya, enggak usah diingatkan dengan subhanallah. Kalaupun diingatkan mungkin Bapak yang tahu jangan terlalu maksa.
Karena kata para ulama tidak usah duduk lagi. Karena khawatir batal, khawatir ya. Pada diem aja. Nah, ini menjadi perhatian. Ya, nanti untuk kedepannya kalau ada imam lupa, untuk tasyahud awal khususnya, maka biarkan sampai selesai dan nanti sujud sahwi. Begitu hadirin. Ya. Kepada imam dianjurkan ketika rakaat pertama untuk memperpanjang ruku. Ya, di rakaat apa, Pak? Kenapa? Agar makmum yang belakangan keburu. Supaya mendapatkan sempurna berjamaahnya. Di rakaat pertama ini agak dibedakan Pak rukunya, kata ulama. Begitu Nabi SAW, kata para sahabat, beliau agak melamakan rukunya. Ya, yuridu bidzalika, beliau berkeinginan an yudrikan nas rakaatal ula, agar sama-sama mengikuti Nabi SAW untuk melaksanakan ruku. Sebab seseorang kalau sudah melaksanakan ruku bersama imam terhitung 1 rakaat. Ya, maka imam tuh harus ada feeling, Pak. Misalnya ada geruduk di pintu itu, jangan terlalu cepat apanya. Ada orang, Pak, mengejar ruku. Imam sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, dia baru nyampe di parkiran. Wih, mau ruku ini. Pas nyampe ke depan shop, belum dia takbir, imam sudah sami Allahu liman. Wah, terlambat saya. Udah, kasihan dia ngejar-ngejar, dilamain. Lama. Ya, sama juga dengan kepada imam dianjurkan untuk kalau ada terasa makmum yang datang waktu tasyahud akhir, terasa ada makmum yang datang, maka dia perpanjang apanya, Pak? Bacaan tahiyatnya dengan doa. Jangan langsung terlalu cepat salam. Kenapa, Pak? Kata ulama, seperti apapun makmum menjumpai imam, maka dia terhitung berjamaah. Walaupun yang paling afdol adalah tentu sempurna 3 rakaat 4 rakaat. Tapi begitu dia nyampe imam sedang tasyahud, Pak, akhir, ini kepada makmum, Pak, jangan duduk santai di belakang nunggu makmum yang lain sedang wudu. Ada itu yang begitu. Imamnya udah mau selesai. Ayo cepet kita bareng. Enggak, kata ulama yang paling afdol mengikuti imam yang pertama. Ikut saja sudah. Yang sedang wudu nanti dia ikut kita. Mau ikut berjamaah boleh hukumnya. Paham hadirin ya? Banyak kejadian begitu. Imam sudah at-tahiyatul, dia baru datang, ada temannya sedang apa, Pak? Wudu. Nanti kita berjamaah bareng ya. Selesai itu. Dia nunggu. Sayang banget kata ulama, sayang banget. Ikut sudah tasyahud. Seperti apa dia menjumpainya. Walaupun dia sampai sana udah mau salam. Ya, dia baru Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat dia. Makanya kepada imam, terasa ada makmum yang baru masuk, jangan tadi itu. Ya, ada terburu mau duduk, dia udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full saya ini mah. Masbuknya 4 rakaat. Kalau terasa ada, jadi itu harus peka. Ya, terasa harus peka dia bahwa ada makmum. Itu, Pak, itu sedikit aturan ya. Kalau salam juga sah, silahkan aja. Tapi Nabi SAW menganjurkan yang ditulis oleh para ulama dalam kitab ini bahwa tsumma yatawaddu tsumma yati Rasulullah fi raqatil ula mimma yatuluha, beliau terkadang memanjangkan apanya, Pak, rukunya di rakaat pertama agar sahabat-sahabat yang tadi, Pak, terburu-buru beliau bisa melaksanakan sempurna. Ini ada kejadian, Pak. Ya, namanya Abu Bakroh, Pak. Ada Abu Bakar, itu sahabat setia, gelarnya Asidik. Ini mah sahabat biasa, namanya Abu Bakroh, pakai H. Cuma kalau di bahasa Arabnya itu pakai tak marbutoh, tak yang bulat itu marbutoh namanya. Kalau dia berhenti kan wakof itu dijadikan H. Abu Bakroh. Ini kejadian aneh. Abu Bakroh ini. Saking semangatnya berjamaah, tadi itu, Pak, menjumpai Rasulullah, Pak, di pintu sedang apa, Pak? Sedang ruku. Nah, beliau, Pak, tidak masuk ke shaf karena agak jauh. Ya, jadi beliau mungkin di agak pinggiran ya. Intinya mah, Pak, kata ulama kalau dia masuk ke dalam barisan enggak keburu, Nabi keburu i'tidal. Maka dia tidak keburu satu roh. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk, dia langsung ruku. Allahu Akbar ruku. Begitu hadirin. Ya,
Nah ketika Nabi i'tidal dia ikut sama-sama bareng. Cuma dia berjalan ke depan, merapikan soft sendiri dia. Udahlah. Dikasih tahu lah oleh sahabat di sampingnya. Tahu kan Pak, orang jalan kan tahu Pak datang itu. Geruduk dia. Ruku di belakang, begitu i'tidal, jalan dia. Wa dzakara ila Nabi SAW, dikasih tahu, ya Rasulullah selesai salam. Nabi tahu, siapa tadi yang geruduk? Itu Abu Bakar. Ya Rasulullah, dia itu rukunya itu dia jauh dari barisan. Terus dia jalan sedikit-sedikit. Nabi memuji Pak. Zadakallahu hirsan Abu Bakar. Semangatmu luar biasa. Semoga Allah menambah keistiqomahan. Karena pengen terus berjamaah bersama Nabi. Wala tu'iduha, tapi ingat jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Gitu Pak Rasulullah Pak memuji. Ya, jadi selama itu sah, kan sah Pak. Jangan diulangi ini, Nabi mengatakan bukan diulangi harus mengulang sholatnya. Misalnya bilang, kamu tidak sah, ulangi, itu enggak. Zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah kesungguhan dan keistiqomahan. Walat, ingat besok jangan diulang kayak begitu, terburu-buru namanya. Diam aja Abu Bakar. Ya jadi hukumnya sah Pak, ya tapi kurang afdol. Sehingga kata para ulama kita mesti dalam kondisi normal datang lebih awal supaya betul-betul tertib. Dan dikatakan pada dalam kitab ini dalam hadis yang sahih pernah kita sampaikan ya, bagi yang berjalan mau naik motor jangan terburu-buru. Alaikum bisakinah wal waqar. Datanglah ke masjid hatta sudah qomat, hatta sudah mungkin ruku kedua. Ya, datanglah tetap dalam berjalan keadaan tenang. Karena sesungguhnya orang yang sedang berjalan, kalau dia berwudu Pak, itu terhitung seperti sholat. Pak, ini aneh Pak hadis ini. Orang yang sedang berjalan menuju ke masjid, itu terhitung seperti apa Pak? Sholat, kalau dia berwudu. Maka sebagaimana kata ulama sholat harus dalam keadaan tenang, maka berjalan pun harus dalam keadaan apa Pak? Begitu Allah menghargai sama orang yang berjamaah. Kemudian hikmahnya dari sisi kehusuan, orang yang terburu-buru Pak, apalagi yang jalan kaki ngejar-ngejar begitu, karena ada Pak, dia nggak terburu-buru teman saya Pak, kalau subuh dia lari-lari kecil. Saya lihat dia, karena badannya gemuk Pak, datang ke masjid, udah qomat, capek dia, napasnya, Bismillah, Alhamdulillah, Malik yaum, iya kan, antum ngapain lari-lari? Nanti aja setelah sholat, lari-lari gini. Enggak boleh, akhi, ada hadisnya. Jalan aja dengan tenang. Supaya kita menjumpai imam, bisa mengatur nafas. Alhamdulillah sekarang dia, enggak tentu kalau udah paham. Iya benar, capek saya, ngapain juga. Sekalian olahraga katanya. Itu tidak boleh hadirin, ya makruh hukumnya. Jadi kepada kita Pak, berjalan dengan tenang, apalagi yang naik kendaraan ya, kalau ngebut-ngebut Pak, banyak itu yang subuh. Sekarang di Masjid Islam Center udah ada yang mungkin banyak yang nyampein itu Pak, sunahnya subuh itu bagus, bukan sunah ya, aturan lah. Di Masjid Haram Mekah juga dipanjangin apanya Pak, qomatnya, jarak qomatnya di Islam Center Pak, sebentar. Saya pernah itu pengen ikut ngaji di sana, datang ke sana sudah qomat, sebentar sekali, padahal kita jangan ketika azan begitu, keburu nih. Kan di tempat-tempat yang lain itu sampai 15 menit, 20 menit, 7 menit sama dengan zuhur. Nah sekarang udah agak lumayan itu. Begitu hadirnya, sehingga mohon maaf Pak, sebagian jamaah Pak ngebut. Nerabas lampu merah kiri kanan, nanti orang gak ngeliat. Ngejar apa Pak, demi berjamaah, ditabrak orang, bukan hanya kita yang nabrak. Karena kita udah, ya di beberapa lampu merah kan jam 6 mulai aktif Pak ya. Tapi ada juga Pak, dari jam 5 sudah lampu merahnya aktif. Ada di beberapa tempat itu, sehingga orang kan ngejar ke pasar, kemana. Itu hati-hati. Nah kemudian jamaah sekalian, nanti kita bisa diskusi. Mohon maaf Pak, saya sampai jam berapa nih ceramah ini? Apa sampai suruk atau 20 menit? Kalau selesai saya sudah selesai. 5.40 suruknya ya. 40 menit lagi. Berapa nih? 10 menit lagi. Nanti 5 menit ditambahkan ya, baik. Nah ini Pak, sudah saya pernah terangkan belum? Yaitu dilarang keras bagi, ini saya sengaja ya, kepada makmum untuk sholat sendirian di belakang imam. Hukum sholat al-munfarid khalfas shaf nih Pak. Ini saya akan terangkan, Pak, shaf sudah penuh,
Sudah apa Pak? Penuh. Ada jamaah baru datang ini Pak. Ini kita sampaikan dalil-dalilnya. Ya, ada jamaah baru datang. Ulama menjelaskan Pak terbagi 3 bagian. Ya, 3 pendapat. Pendapat yang sangat keras Pak. Tunggu, kalau ini Pak harus ini mah. Tunggu makmum yang lain agar dia tidak sendirian. Ya, bagusnya kalau sudah ada yang sedang wudhu Pak, imam baru baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tunggu dia Pak. Iya, itu ada dalilnya Pak. Karena hukumnya umum, janganlah seorang makmum sholat sendirian di belakang barisan. Nah pendapat kedua, gimana kalau imamnya sudah mau ruku, makmum yang lain belum datang? Pak, ini lebih ekstrim, tunggu sampai datang. Kata pendapat kedua, kasihan dong, orang mau berjamaah disungguh makmum. Karena tidak disengaja, menurut pendapat kedua, ikut saja sudah. Dengan siapa Pak? Dengan makmum yang di belakang, yang soft pertama itu ikut di belakangnya. Karena dia memisahkan softnya itu tidak sengaja. Yang diharamkan keras Pak, sampai disuruh mengulang oleh Nabi SAW, ada makmum Pak, sholat sendirian padahal soft barisan di depan masih ada yang kosong. Nah ini Pak catatan. Itu keras Rasulullah SAW, dikasih tahu kepada oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, di depan masih ada yang kosong, dia sholat di belakang, apa kata Nabi? Wajib dia hukumnya mengulangi apa Pak? Sholatnya. Itu keras Pak. Hadirnya jangan sampai masih ada soft yang kosong, kita kemudian malas agak jauh. Ya, sendirian Bapak di sini, Pak, di sana masih ada karena Bapak datang dari sebelah utara, malas ke selatan. Bapak di sini sendirian. Itu hadirin, bahaya itu sholatnya itu. Jangan dianggap sepele. Paham hadirin ya? Enggak apa-apa, sekeburunya Bapak ke sebelah selatan. Paham hadirin ya? Di zaman Nabi SAW itu disuruh mengulang Pak. Ada pendapat ketiga, boleh menarik. Jadi Bapak ini sop pertama sudah full, Bapak datang ditepuk itu Pak. Itu ada dalilnya Pak. Di kalam mazhab ada dalilnya. Cuma kata Ibnu Hajar memang hadisnya lemah. Ya, kata yang berpendapat ada, ya walaupun lemah, karena kami daripada sendirian, dilarang keras oleh Nabi. Ya, begitu. Pendapat yang lain menolak. Nanti kalau diambil yang tengah ini Pak ya, itu jadi renggang apanya Pak? Barisannya walaupun nanti iya saling merapat, tapi mengganggu ke khusyuan karena orang pada merapat-merapat. Yang kedua akan membuat kecewa apa Pak? Akan membuat kecewa orang yang sudah di depan tadi, udah lebih awal datang dan paling afdol Pak, yang dekat imam itu paling afdol. Yang paling afdol dekat imam. Udah dia pengen deket imam paling afdol, ditepuk belakangan dia, suruh mundur. Kalau saya datang aja belakangan tadi saya. Enggak usah kata ulama yang lain Pak. Ya udah cukup sholat sendirian. Bapak pernah ada tayangan video Pak. Di Rusia itu loh Pak, di salah satu kota Islam yang ada di Rusia Pak. Ya di Kazakhstan apa namanya. Itu begitu, dia datang sendirian, Pak itu mah bukan orang konten, memang dilihat dari CCTV. Ya dia apa Pak, menjumpai imam sudah mau ruku, ya waladhdallin amin begitu, bacaan yang keras waktu maghrib apa isya, sholat malam itu, yang penting yang di malam hari. Ya ditepuk Pak oleh si temennya ini yang baru datang, mundur dia, ngakalin ternyata yang baru datang ini masuk dia ke depan, Pak dipukul itu bukan konten bercanda memang. Ini juga apain dia ditepuk orang kemudian kan. Makanya kata ulama ada Pak aturannya, kepada yang menarik itu sama-sama harus mengerti ilmu. Ya, misalkan kita sudah kompak berjamaahnya, ngerti pengajian-pengajian sudah dilaksanakan, sehingga ketika menepuk dia paham, mundur, merapikan. Boleh saja itu Pak. Ada yang mengatakan begitu boleh, tafadhol. Dirapikan yang penting tidak kosong. Ada juga yang dia tidak marah pas ditepuk dia heran. Ditepuk 2 kali, ditepuk. Akhirnya dia batalin, apa sih kamu nempuk-nempuk begitu. Itu awal. Jadi Pak
ketika menepuk itu dia ngerti nggak terhadap ilmu itu. Jangan sembarangan juga kita tupak tepuk gitu. Ya. Kemudian nanti Pak silakan ya. Nanti terakhir ini sedikit kepada, mohon maaf ini ya. Kalau istikhlaf sudah Pak ya. Nah ini Pak. Istikhlaf sudah Pak ya. Istikhlaf itu apa Pak? Imam yang batal digantikan oleh siapa Pak? Makmum. Ya. Imam yang batal digantikan oleh siapa Pak? Sepakat itu Mas sudah? Paham Pak ya? Oke. Ini Pak terakhir nih. Ulul imam awil makmum. Kata para ulama, makruh hukumnya, ini diterangkan Pak ya. Yukrohu an yaqifal imam a'la minal makmum. Dimakruhkan imam itu berdiri lebih tinggi daripada makmum. Saya setiap sholat di tempat yang baru Pak, baik mau pengajian maupun sholat biasa, saya sering lihat imamnya itu keramiknya Pak, di beberapa tempat supaya ditinggiin. Bapak pernah lihat Pak, di musola di masjid, bahkan ada Pak di musola tertentu, tinggi banget Pak sampai 2 jengkal begini. Nggak boleh. Nih kayak begini rata. Ya nggak boleh. Mihrab, tempatnya imam itu lebih apa Pak? Jangan ada anggapan, kan kita melihat, kan dia ngajari, kan dia imam, kan enak kita ngelihatnya. Enggak. Aturan dari Nabi tidak boleh makmum berdiri lebih apa Pak? Tinggi. Jadi nanti Bapak kalau di kampung halamannya musyawarah, ya dimintai pendapat, kita mau bangun masjid ini. Usulkan Pak. Ya saya sudah dengar pengajian dan ada kitabnya di Bapak beli terjemahan saja. Bab tentang sholat. Ini dalilnya bahwa Nabi melarang imam berdiri. Jadi saya berharap nanti kalau ini rata, nanti nggak kelihatan makmum dong. Enggak. Ya, kena aturannya Pak. Shaf yang pertama harus melihat imam, begitu kata Nabi. Ikutilah shaf yang pertama melihat aku dan shaf kedua melihat shaf yang jadi shaf yang kelima keenam tidak harus jingkit melihat imam, dia udah belum itu ya? Enggak kata Nabi. Dia melihat shaf yang di depannya di depan. Begitu Pak adabnya Rasulullah yang mengatur kita itu, Masya Allah. Ya, jadi kesetaraan, tetapi ada aturan bahwa imam harus mengikuti makmum. Ya, wallahu a'lam bishawab Pak. Kalau makmumnya sendirian sudah saya terangkan belum Pak? Bapak sholat duhur atau terlambat, atau mungkin terkadang kami karena kompleknya biasalah para pegawai kan, sholat duhur pernah berdua Pak. Ya, maka kata para ulama terjadi perbedaan pendapat. Kejadiannya Ibnu Abbas, bahwa ketika beliau sedang sholat tahajud Rasulullah SAW, beliau sholat Pak umur 9 tahun ini. Masya Allah ya, masih muda. Kira-kira itu pun ya, ada yang mengatakan 8 tahun. Ibnu Abbas sholat Pak, tapi saya berdiri terakhir ini Pak ya. Rasulullah SAW sedang sholat tahajud, Ibnu Abbas datang Pak, di sebelah mana coba Ibnu Abbas? Kiri. Di kiri beliau. Kemudian Nabi SAW memegang badan aku, diputer kata beliau, disuruh ke kanan. Ulama beda pendapat Pak nih. Pas Ibnu Abbas di mana Pak? Di kanan ini Pak. Ibnu Abbas mundur apa sejajar? Itu terjadi perbedaan pendapat. Kata ulama rata-rata yang di Arab Saudi nggak ada keterangan mundur. Jadi kalau Bapak melihat ada imam dan makmumnya cuma satu, berjajar berbarengan, sah, itu pendapat dia. Jangan jangan dikatakan aliran sesat lagi. Kenapa dia? Pendapat kedua ini juga benar Pak. Hadisnya tadi umum, imam dijadikan untuk diikuti. Maka namanya untuk diikuti, otomatis dia paling depan sedikit. Jadi jangan terlalu jauh juga Pak. Jangan seperti kita dengan rombongan, ini imam, Bapak di belakang sini. Enggak, tetap. Tapi ada jarak dia 1 jengkal, 2 jengkal, 1 jengkal. Ya, dan nanti makmum yang belakangan bisa tahu mana imam, mana makmum. Jadi kalau dia terlalu rapat, mana ini? Walaupun tentu yang di sebelah kanan ya, itu adalah misalkan makmum. Yang ketiga Pak, kalau kita berbarengan Pak, Bapak pernah nggak kalau Bapak sholat, awalnya kita sofnya nih Pak, sof normal nih, itu rapi. Tapi begitu bangun dari mana Pak? Sujud, terkadang ada yang maju, ada yang mundur. Makanya kata ulama, dirapikan lagi sedikit. Begitu. Nah kalau terlalu berbarengan Pak, bareng ini Bapak, ini ya, bukan berbarengan, terlalu bersejajar, nanti Pak,
makmumnya berdiri, dia majuan dikit. Kata imam, kenapa lu jadi imam? Mundur katanya, mundur. Itu terkadang begitu Pak, ada aja sedikit. Apa saya jadi? Sehingga ini mazhab Syafi'i benar Pak. Ya hadisnya umum, mundur sedikit sudah supaya orang yang datang juga tahu, oh itu makmum, berarti saya di sebelah kiri saya, karena imamnya kan di sebelah sana. Oh itu imamnya, begitu. Sehingga belakangan bisa mengatur. Dan dia pun yang sendirian tadi itu tidak mendahului imam, bangun dari sujud, posisi imam, kok di belakang saya dia, begitu. Ya, ini terserah. Nah, kepada teman-teman yang paham Pak, yang paham tuh banyak, silakan. Ustaz saya mah kata anak-anak di pondok gitu, saya tetap sejajar mengambil dalil bahwa tidak ada keterangan itu Ibnu Abbas sejajar. Ya silakan. So, kita bisa ngatur sendiri kok masalah maju mundur. Fadol, silakan. Beberapa teman juga kalau saya sendirian Pak, dia datang rapat aja dia begini, nggak apa-apa. Allah misal itu saja. Nanti kita tambah 5 menit, 10 menit untuk pertanyaan dan sekaligus supaya waktu surupnya bisa. Mohon maaf, ada ibu-ibu di belakang kalau mau bertanya, saya lupa tadi, ya. Kalau masuk menyangkut masalah sholat tafadhol atau bapak-bapak silakan. Ya silakan. Tadi kan ini kalau ini pengalaman pribadi sih Ustaz. Tadi kan yang Ibnu Abbas itu diputar Ustaz. Saya pernah sholat, terus tiba-tiba ada yang bermakmum dengan saya gitu. Pertama kan satu sebelah kanan ya. Oke. Tiba-tiba ada yang datang tapi dia di sebelah kiri saya, jadi sejajar gini. Sejajar sama saya gitu, sama si imam, jadi ada satu makmum dua. Saya ngasih isyarat supaya mundur gitu kan. Dua makmum ini supaya mundur gitu kan. Tapi yang datang di sebelah kiri saya tahu-tahu ngebatalin diri. Oh, disangka bapak sholat sunnah atau sholat jamaah itu. Selesai sholat, saya temuin ininya, kenapa kok Mundur. dikira saya nggak berkenan di makmumin dia gitu. Itu gimana? Dia datang tahu-tahu